Kan dari kemarin Pak Karni Satu orang mana yang Pak ngomong, Karni? silakan. Tadi Pak Karni mana ya Pak Karni? Masalah kenabian, masalah kerasulan, silakan. kan dari Pak Karni naik, Pak Karni. Nah, Pak Karni naik. kan saya udah Satu orang tanya. aja, satu orang aja. Pak Karni, satu orang aja ngomong. Si nama saja cukup. Oke, silakan. Ngomong kan dari kemarin saya udah tanya. Jelaskan dulu orang yang dipenuhi Roh Kudus itu seperti apa. Oke, diam ya. Saya jelaskan ya gini. Di dalam gereja karismatik itu Bukan dia yang punya saya pengajaran katakan ternyata. masa di dalam Ya, Alkitab. diam dulu. Saya kasih. Ya, diam aja dulu. Iya, diam aja dulu. Diam aja. Ini waktu saya. Dengerin aja dulu ya. Gereja karismatik yang ada di Indonesia itu adalah gereja campuran. Karena kenapa? Karena pendetanya masih dari HKBP, gabung di karismatik, dia masih mengikuti pengajaran lama. Sementara gereja karismatik itu ternyata punya pengajaran sendiri, punya kampus dan universitas sendiri di Amerika. Kan gereja karismatik itu kan datangnya dari Amerika. Datanglah, masuklah ke Indonesia melalui gereja Pantekosta. Nah, sementara Pantekosta ini ajarannya mereka kadang-kadang jadi pendeta di Pantekosta, tapi mereka kuliahnya di kuliah Protestan, seperti Nomensen, seperti universitas-universitas Reform, sehingga ajaran karismatik itu tidak diajarkan di dalam Protestan, cuma ritualnya aja yang Protestan. Contoh, tepuk-tepuk tangan, nyanyi-nyanyi penyembahan, itu aja yang diikutin. Tapi ajaran karismatik itu tidak diikutin. Nah, ajaran karismatik itu apa? Itu ada kampusnya, ada sekolah tinggi teologinya, namanya Oral Roberts University. Itu. Yang saya tanya bukan itu. Yang saya tanya yang kamu jawab. Yang saya tanya itu Iya, ini jawabannya. Ini jawabannya biar kau tahu dulu. Berbahasa roh itu ya, penuh Roh Kudus, berbahasa roh itu kan berasal dari gereja Pantekosta. Gereja Pantekosta itu berasal dari gereja karismatik. Nah, kepenuhan Roh Kudus itu ajarannya ada. Berbahasa roh itu ajarannya ada. Nah, ajarannya itu dibakukan dalam kampus Universitas Oral Roberts. Nah, Universitas Oral Roberts ini bekerja sama di Indonesia pengajarannya dengan gereja GBI Gatot Subroto Pendeta Niko. Kau diam dulu, kalau kau kuajarin kenapa sih? Kamu diam aja di situ. Saya tanya nggak kamu jawab. Yang saya tanya Kamu itu ketakutan. Si gembel satu ini. Saya dengar pertanyaannya. Bagaimana sebenarnya orang yang dipenuhi Roh Kudus itu? Bukan masalah gereja. Iya, oke. Orang yang dipenuhi Roh Kudus itu, dengerin, orang yang dipenuhi Roh Kudus itu tentu harus belajar dulu ke pusatnya. Kita contoh karismatik di Amerika, karena kepenuhan Roh Kudus ini dari Pentakosta ini. Sebentar dulu. Kenapa? Ini ketakutan nih anak satu. Takutan di situ. Saya tanya masalah Alkitab. Iya, ini orang kan semua. Kok semua? Kok kamu terangkan gereja-gereja? Saya enggak saya tanya gereja. Iya, dengerin aja dulu sejarahnya, lu harus tahu. Malah ketakutan nih anak satu nih. Takut ini. Takut setannya mau takut setannya mau dibongkar masalahnya. Kamu mau dengar apa enggak? Luga, yang saya tanya itu bagaimana di dalam Alkitab menjelaskan. Iya, kau dengerin aja, bukan kau yang ngatur. Di sini bukan kau yang ngatur pertanyaan. Pertanyaan kan udah kau cukup bertanya, bukan kau yang ngatur di sini. Saya berhak untuk menjawab. Kalau enggak ya udah. Kalau nggak mau dengar kau. Jadi jawabannya jadi kalau kau nggak mau mendengar, kau turun aja. Kau yang turun. Ya kan saya bilang karismatik dan Pentakosta, orang Indonesia mengenal Pentakosta dan karismatik tidak bisa dipungkirin kenalnya dari orang Amerika. Nah, kalau kita kenal dari orang Amerika, kita harus tanya kepada orang Amerika dong, bagaimana Pentakosta itu, karena kita pun tahu gereja Pentakosta dari Amerika. Nah, di dalam gereja Pentakosta Amerika itu ada pengajarannya, namanya mereka punya sekolah tinggi teologi sendiri.
Nah, kita ngikutin dong. Kalau memang kita karismatik, kita ngikutin sekolah tinggi teologi karismatik. Jangan kita ngaku karismatik, kita ngikutin sekolah tinggi teologi Protestan. Itu namanya penipuan. Ya kalau lo misalnya lo memang nggak mau ajaran karismatik, ya lo balik lagi ke gereja lo, ke AKBP. Jangan lo ada di karismatik. Kalau lo nggak mau ngikutin ajaran karismatik, lo kembali lagi ke gereja lo. Yang saya tanya bukan itu juga, bagaimana sih orang yang dipenuhi Roh Kudus, itu yang saya tanya. Kok jadi gereja-gereja? Salah satunya berbahasa roh. Salah Makanya, satunya berbahasa roh. Itu salah satu tanda. di mana itu? Berbahasa roh dan bernubuat dan mendapat penglihatan. Ya, di mana itu tertulis? Coba jelaskan. 1 Korintus 14. Baca. Karunia roh, salah satunya berbahasa roh pada waktu mereka, ya, Yang saya tanya di 1 bukan Korintus 14 itu karunia roh, salah satunya bahasa roh. Yang saya tanya bukan karunia-karunia. Karunia-karunia itu saya tahu 9. Yang saya tanya itu bagaimana orang yang dipenuhi Roh Kudus, sikapnya seperti apa? Apa seperti kamu, seperti mulutmu? Itu yang Kalau itu relatif. Kalau orang tersinggung itu bisa dibilangnya orang marah. Bukan begitu. Kau juga, mulut kau juga kasar kalau begitu. Mana ada yang relatif juga? Masa relatif? Kalau sikap itu semua itu relatif. Orang ngaku baik, ya, orang bisa ngaku sopan. Tanda-tanda orang dipenuhi Roh Kudus, kita kembali ke Alkitab. Alkitab yang ngomong, bukan kau. Alkitab bilang salah satu tandanya adalah mengusir setan dalam nama Yesus. Kau bisa nggak mengusir setan dalam nama Yesus? Bisa. Jelaskan aja dulu. Oke, itu salah satunya. Kamu aja saya Ya, salah satu tandanya. Ya, sebentar. Salah satu tandanya orang yang dipenuhi Roh Kudus tentunya mengusir setan dalam nama Yesus. Berbahasa roh, bernubuat. Harus bernubuat juga. Jangan cuma khotbah-khotbah. Nggak ada ayatnya di dalam Alkitab tanda. Ya di mana? Mari kita buka gitu loh, biar jelas. Jadi orang nggak mengira kamu gila gitu loh. Coba buka ayatnya, biar kita sama-sama enak. Ayo, buka ayatnya. Di mana? Biar kita buka juga. Jadi kita sama-sama lihat gitu loh. Apa kamu benar nabi yang sudah tahu gitu? Dia nggak jawab. Luga. Ya, silakan. Iya, di mana ayatnya? Coba kita buka. Ya, kalau kau ada Roh Kudus, tentu kau ada kuasa menyembuhkan orang. Ya, silakan kau tunjukkan kuasa itu. Ada nggak kau bisa menyembuhkan orang? Kok ke situ? Kan saya yang bertanya kamu. Kok jadi ke situ? Kita sekarang ini berdiskusi. Ya kan, kalau ada Roh Kudus di dalam diri kau yang namanya Roh Kudus Maha Kuasa, tentu kamu kan punya kuasa dong. Kalau ada Roh Kudus di dalam diri kau. Kalau kau ada Roh Kudus, ya kau punya kuasa. Sesimpel itu. Kau ada kuasa nggak? Kok malah tanya begitu? Yang saya tanya tadi Luga, kenapa sih kamu kok jadi gila? Kamu waras dulu deh. Dengarin dulu pertanyaan saya. Kan kamu bertanya, tolol, goblok. Kamu yang si goblok kamu bilang bagaimana ciri-ciri orang penuh Roh Kudus? Ya ada kuasanya. Itu jawabannya. Apalagi yang mau katanya? Nah, itu satu, punya kuasa. Nah, coba. Terus apa lagi? Di mana firmannya? Loh, juga nih. Satu aja ngomong. Iya, ayo, Itu dulu ada nggak? Satu-satu dulu kau kerjakan. Malah nanya yang lain. Satu-satu dulu, ada nggak kuasa itu dalam diri kau? Nah, kok tanya begitu? Coba kau bersaksi. Coba kau bersaksi. Ada nggak kuasa itu dalam diri kau? Bukan ke situ Luga. Tadi satu, punya kuasa. Itu ayatnya di mana? Markus 16. Tanda-tanda ini akan menyertai. Lukas 10. Aku akan memberikan kuasa kepadamu untuk menginjak ular kalajengking.
Lukas 10 ayat 20. Nah, ada nggak kuasa itu dalam diri kau? Lukas 10 Jangan ayat cuma 20. ngebaca aja mungkin. Lukas 10 ayat 20 bukan diberikan kuasa. Aduh. Iya, 19 lah. Dari 18, 19, 20 itu. Mengusir setan, menginjak ular kalajengking. Itu Ada nggak di itu kuasa itu dalam diri kau? Kalau nggak ada, kau mati aja. Saya akan mati Luga, nggak bakalan hidup terus. Jangan jadi bodoh kau. Kalau saya rapture, kalau kau udah pasti tertinggal, kau masuk neraka kau. Ya, nggak apa-apa saya masuk neraka. Nggak apa-apa. Gimana sih giliran 1 lawan 1 nggak ada perlawanan, giliran rame-rame aja muncul kemana-mana. Aduh, Saya bukan melawan kamu Luga, justru saya bertanya sama nggak ada kamu. perlawanan sama sekali. Ngapain melawan kamu? Kamu kan Nabi Lokon. Ngapain Giliran melawan 1 lawan kamu? 1 Ih, kayak udah cacing, lemes banget. Sekarang coba jelaskan Ya udah terus ayat. ngapain lagi? Ih, Kalau orang punya Roh Kudus ada kuasanya, terus apa lagi mau kau tanya? Nah, terus hanya ada kuasanya, hanya itu. Itu salah satunya. Satu dulu, kuasa, berbahasa Apalagi? roh, bernubuat. Bahasa roh seperti apa itu? Sikaraba-raba sandal lama gitu. Oke, kalau memang itu salah, lalu yang aslinya gimana? Coba tuh praktekin, gimana yang benernya? Oh, saya nggak tahu. Karena bahasa roh itu. Yang aslinya Nah, begini, kalau Luga. kau tahu ngapain kau nyalain? Kau aja nggak tahu. Kau udah gila ya? Kau orang gila Luga ya? yang asli. Luga Nah, yang kalau aslinya bilang begini. itu salah, giliran aku tanya yang aslinya gimana? Kau nggak tahu. Saya Orang gembel satunya Masa? katanya si Karaba salah. Terus yang aslinya gimana? Enggak, itu artinya apa ya lu? Gak bisa kau tafsirkan nggak? tempat dulu. Enggak kan si Lontong ini kan mengatakan Ya nggak apa-apa. bahwa si Karaba itu adalah bahasa yang salah. Lalu yang aslinya gimana? Saya tanya sama dia dulu yang jawab. Yang aslinya gimana, Lontong? Luga, kau sopan kau ngomong. Luga, sopan kau ngomong. Kau Sebentar tahu dulu. kau Kristen nggak kau? Ini manusia satu ini juga nggak ada sopannya. Iya, Si kamu Karaba, sopan. makanya kau juga sopan ngomong. Sebentar dulu, Kau Le. Sebentar. Si mengatakan Karaba itu kan berdua. mengejek namanya. Kan saya tanya, itu Kan Satu sudah, aja jelaskan ngomong. Jelaskan Kan itu itu apa? Satu aja yang bicara, satu aja yang bicara. Kalau kau memang Katanya, nah si Karaba, makanya kau bilang, kau sopan bang. Bahasa roh itu apakah yang si Karaba itu? Nah gitu, jangan ngejek-ngejek bahasa roh. Nanti ku banting kepala kau nanti. Nah, siapa Bapak yang kau lah. Kau pikir Nah, saya makanya juga marga tanya yang Tambunan sopan. ya? Tolong, tolong. bang, bahasa roh itu Saya gimana? juga marga Tambunan. Kau tahu nggak kau? Saya marga Tambunan saya. Kau jangan kayak gitu kau. Nggak penting lah kau Tambunan ke neraka aja kau. Bodoh kali. Kau Tambunan pula kau ke neraka kau. Kau Banyak kali bilangin. aduh. Nggak ada otaknya di Gak sini usah kau kayaknya bawa ya. Tambunan di sini. Kau nggak ada otakmu. Udah, biar Bu Winef diam dulu, Bu Winef Ke diam dulu. neraka kau, ke neraka. Sebentar Kau dulu. udah Neraka aja kau. saya ingatkan kau. Masa Dan ngomong satu aja. Satu. jangan seperti Sebentar, itu. tanya dulu posisinya si Karaba itu artinya apa sih? Coba tanya dulu. Ya satu dulu, sebentar diam dulu ya. Dia bentar Marban, bentar. Apa artinya? Kita tanya dulu. Apa artinya si Karaba artinya apa itu, Pak? Tadi pertanyaan kita. Nah, kan dia bilang tadi kan, Pak Bom kan, dia bilang, oh yang si Karaba itu ya, itu si Karaba itu katanya bukan bahasa roh. Lalu gue tanya, lalu yang bahasa roh gimana? Contohin. Dia nggak bisa katanya. Ya berarti kau orang gila. Kau mengatakan Artinya apa itu? salah, kau nggak bisa. Aduh, Marban sabar Marban. Marban. Si Karaba itu Katanya si artinya apa? Karaba salah. Si Karaba katanya salah sama dia. Lalu yang aslinya gimana? Artinya aja lu. Dia Nggak salah, bilang salah. saya nggak Artinya tahu. apa itu? Kalau kau Ya nggak sudah, tahu, sebentar. berarti kau orang gila. Sabar. Ya sudah, itu Marban sabar ya. Luga itu si Bahasa roh Karaba itu artinya apa sih? Ya itu artinya apa, Pak? Apa Marban? Apa Luga? Itu artinya apa sih Karaba? Artinya apa? Ya bahasa roh itu kan ada ayatnya. Bahasa roh itu adalah bahasa yang diucapkan kepada Allah yang tidak dimengerti, kan ada ayatnya. Tapi itu adalah ungkapan
doa dan pujian sebagai Artinya apa itu bentuk artinya? kasih kita kepada Tuhan. Yang pasti orang yang berbahasa roh itu sifatnya memuji dan berdoa. Tidak ada hujatan di dalam bahasa roh. Coba Ginja. Kalau sifatnya mengasihi, memuji. Kalau bahasa roh itu harus bisa ditafsirkan Pak Bung, kan ada ayatnya tuh Pak Bung. Iya ada ayatnya itu. Iya ada Sama ayatnya. Luka nih. Ini menarik. 1 Korintus 12 ayat 10 itu. Coba Luka, bahasa roh. Ya, itu- bahasa roh itu begini. Tidak semua bahasa roh itu ditafsirkan. Bahasa roh juga bisa ditafsirkan apabila ada orang yang juga dikaruniai menafsirkan bahasa roh. Pernah ditafsirkan. Jadi pada waktu orang berbahasa roh itu ada sifatnya bernubuat di dalam bahasa roh itu. Misalnya Tuhan akan memberkati engkau, Tuhan akan mengasihi engkau. Pernah itu, ralaba, lalu ditafsirkan sama dia bahwa akan terjadi begini. Ada, bisa ditafsirkan karena Tuhan yang lebih mengetahui hati kita kan. Tapi kalau misalnya di berbahasa roh itu tahu nggak artinya, kita nggak tahu. Tapi itu sifatnya berdoa dan memuji. Karena ketika saya berbahasa roh itu ada kuasa, ada turun, malaikat-malaikat turun. Bodoh. Dan itu tidak ada hujatan di situ karena sifatnya doa dan mengasihi Tuhan. Terus apa masalahnya? Ada malaikat. Kalau kita ngomong Barabat, tapi Bukankah kalau itu tujuannya caramu ngomong di depan publik, paham nggak kau? Kalau memang ada, bukan kau yang ngatur tambunan, gembel. Bukan kau yang ngatur malaikat turun. Kau yang gembel. Kok jadi kau yang ngatur sih? Kau gembel, kau di sini. pikir kau yang ngatur juga. Kau. Ah. Beberapa Kali sudah saya dengar katakan, anak Tuhan itu. kau mengatakan Iya, bukan kau yang ngatur anak Tuhan. Makanya kau dibaptis dulu lah. Biar kau nggak jadi. Udah dibaptis Islam belum kau? Kau udah dibaptis Islam belum? Bapakmu belum dibaptis, saya udah dibaptis. Udah dibaptis Islam belum kau? Orang yang Udah sudah dibaptis Islam belum? Islam ini kayak si Luga inilah Cok. kualitasnya. Orang yang sudah dibaptis Islam kayak si Luga inilah kualitasnya. Saya dibaptis Berarti- di air Jordan, paham Ya, memang. kau? Kau sudah Di dibaptis kau di air apa? Jordan. Oh, kau udah dibaptis Islam. Kau gereja mana? Kau gereja mana? Kau tanya gerejaku. Ngapain kau tanya gerejaku? Ya siapa tahu kau gereja setan. Emang Kau sudah emang dibaptis ada, Jordan emang belum? ada di, Bapak ini sudah emang dibaptis pernah Jordan. Kau dikatakan- sudah belum Luga? Sombongnya bukan main kau. emang kau Oke. emang ada dikatakan Oke, dalam satu kalau apa di- ayat gereja kalau harus sudah gereja ini yang masuk Sebentar. Aduh. Iya, betul. Penglihatan ada beberapa penglihatan yang banyak masuk surga itu adalah jemaat Tiberias. Tiberi. Yang banyak Mana- masuk surga, di surga itu banyak, itu sudah berkali-kali nubuatan. Jemaat Tiberias yang paling banyak di surga. Iya, Siapa karena yang dia mengatakan sesat. itu? Siapa yang mengatakan itu? Bangga kali lah kau dengan nubuatan segala macam Siapa itu yang ya. mengatakan Penglihatan, udah beberapa Penglihatan. orang mendapat penglihatan dan Bisa nubuatan. nggak kau Udah banyak, bukti? udah Kami banyak. semua Itu di banyak sini yang pernah punya nubuatan. iya penglihatan. Tapi kami tidak sombong kayak kau. Iya. Iya, makanya gini, gereja memang GBI itu juga penuh Roh Kudus ya. Tetapi mungkin karena mereka GBI. duitnya mungkin terlalu mamon, tapi yang paling banyak di surga itu Tiberias. Nama gereja lah. Malu GBI mengakui kau. Nama gereja ya. Gak boleh begitu. Kau jangan bawa-bawa gereja. Nama-nama gereja. Loh, kenapa kau jadi kau yang ngatur sih? Kok jadi kau yang ngatur nabi? Kau kan siapa kau? Nabi. Emang kau nabi? Bentar. Kenabianmu Kok jadi apa? jemaat ngatur nabi sih? Sebentar. Kau udah bilang Emang kau Harusnya nabi? nabi itu sudah. Nabi apa kau? Harusnya itu Kalau nabi. Saya sebenarnya- nabi. Sebentar, Pak. Sebentar, kalau Pak. sebenarnya kau Oh, nabi, panas. bukan Ya, begitu betul. cara ngomong. Sabar. Seharusnya itu nabi Luka Tambunan. Harusnya kau nabi. Kau sudah dibaptis di Sungai Yordan. Ini Tambunan 1 sudah dibaptis di Yordan, kau belum. Dia Betul ada nggak, toba Ginja? Pak Bung. Oh Dia tidak toba. ada undang-undangnya jadi nabi harus dibaptis Sungai Yordan, nggak ada. Dibaptis di Loh. Sungai Yordan pun kalau misalnya dia nggak Nabi. bertobat tetap masuk neraka. Nabi itu harus Sekarang dari gue tanya dulu Israel, sama bukan si Tambunan ini, kata dia aku tahu. Sekarang gue tanya, Nabi itu Tambunan, kau percaya masih ada nabi nggak? Nabi itu harus dari Israel, bukan Nabi Kau dari percaya Batak. masih ada nabi nggak? Dari Batak. Nabi itu saya percaya kalau dia dari Israel, di luar dari keturunan Israel,
di luar dari keturunan Yahudi tidak Ke ada neraka nabi. aja muncul kau Tambunan. Kau masuk neraka aja sama keluarga kau. Tambunan apa kau? Bodoh. Tolong. Udahlah, daripada kau banyak ngomong, kau ke neraka aja lah. Capek aku ngurusin kau. Daftarkan aja lah. Apa yang sudah pernah Lucifer kau bapak buat? kau. Bapak kau lah Sesat kau. Lucifer. Tolong. Tak tahu Gak usah kau apa kau. nanya. Ke neraka aja Aduh, langsung kau. Daftarkan aja Lucifer. Malam minggu. Ya, si Lucifer sayang sama kau. Apa? Nenek Ingat kayaknya Lucifer sayang sama si Tambunan lontong. Mana kau? Aduh, luka. Berarti kau sering-sering kau jumpa dengan Lucifer. Berarti kau berteman dengan Lucifer. Iya, betul. Udah, kami udah jumpa. Emang, Makanya kami tahu. Kau tuh pasti ke neraka kau. Bapak Oh, kau dia sudah yang ke jumpa, neraka. Pak. Nih, dia Kau sudah udah pasti jumpa. ke neraka Tambunan. Nih, Pak. Luka sudah jumpa dari ini malaikat gelap ini. Benar. Kayak Tuhan aja kau bisa menentukan orang ke neraka. Tuhan saja tidak ada yang menginginkan orang ke neraka. Biar paham kau ya. Kami sudah pernah dibawa ke neraka Dia Tambunan. panitia pintu. Pintu dia Tambunan kami panitia sudah neraka, sering Pak. dibawa ke Coba neraka. tunjukkan. Yang kami lihat Iya. itu. Iya, Itu, Pak. tunjukkan Aku dulu tahu. ke saya. Ya, tunjukkan dulu ke saya apabila Kau orang kan sudah belum pernah pernah masuk dibawa ke ke neraka. neraka. Dengar dulu. Kalau tunjukkan dulu ke saya apabila seseorang sudah pernah masuk neraka bisa nggak keluar. Tunjukkan dulu ke saya. Kau jangan bohong sama saya. Tunjukkan ayatnya. Kita kan cuma survei. Survei kan nggak apa-apa, namanya juga survei. Gimana sih namanya? Jangan bohong Bisa. sama saya. Ya, memang itu survei. Tunjukkan sama saya. Dia Kau petugas neraka, Panwaslu kau. Pak Bom. Panwaslu. Tunjukkan dalilnya sama saya. Aduh, luka. Jangan bohong di depan Tambunan. saya. Ini gara-gara. Tambunan. Kau sudah Ini berapa gara-gara kali Si kau Tambunan ingat ini disayang Lucifer. Saya ingat Aduh. Kayaknya luka kau Ini kalau si Tambunan ini, kalau dari masih di mana neraka kau kenal ini, kau dari Pengaruh mana kau pasti. kenal Lucifer ya. Tidak, dia terpengaruh gabung dengan Suma, jadi dia jadi tolol. Dia kan suka bergabung dengan sayang si Lucifer itu sama kau Ores, Tambunan. Lucifer itu Ores, sayang sama Pasif, kau. Iya. Dikasih makan dia. Makanya Berarti kau aduh, berteman dengan Tambunan. Lucifer. Kau kalau nanti kena Itulah makanya kau pernah kau neraka, berhadapan berarti. sama Lucifer sopan Tak dikit. bisa kak, tak bisa. Kau mau jawab dihajar, ketika mau saya tahu. katakan dulu. Aduh, Tuhan memberkati saya ya. Dan saya sudah menyembuhkan orang-orang yang sakit kesurupan. Kau boleh pergi ke Cikampek ya, Cikampek Cijalu. Cari yang namanya awal namanya itu H di sana ya. Kau tanya itu siapa yang apa yang disebut di situ Ustadz. Saya itu biar tahu kau. Saya juga udah nyembuhin orang kok. Apa susahnya sih? Saya sering, saya ngusir setan sering. Luka, Kenapa kau beda Suka. apa sama Ya, bukan saya dulu, Ya, Kak. makanya aku bilang, kau lah yang disebut namanya. Makanya tadi Kau setengah-tengah. tadi kau anggar-anggar kau berbuat Ini nih dihajar nih sama Lucifer bohongnya nih. orang Dulu habis nih sama Lucifer nih. Enggak, bukuin orang, orangnya langsung mati. Pak Luka, Ini namanya setengah-setengah Udah, dia. cukup, Tuhan, cukup. Tuhan kami udah mengusir. Maksudnya begini, sudah banyak orang membuat mujizat atas nama Tuhan Yesus, Ya. tapi tidak sombong seperti kau, Luga. Kalau cuma ngusir setan, gue udah sering ngusir setan kok. Tunggu dulu adekku. setiap nabi Kenapa? berbuka tutup Taurat. Apakah Pak Luka berbuka tutup Taurat? Sudah lama aku diam. Kenapa? Sudah lama aku diam. Banyak orang berbuat mungkin lebih dahsyat Kenapa? daripada kau, tapi mereka tidak pernah mengaku mereka nabi. Itu Kau- yang dimaksud, dekku. Belum tentu kau lebih hebat dari yang sudah dilakukan para hamba-hamba Ines, lo Tuhan. sebagai nenek-nenek gobi. Dengan Mulutmu itu. nenek-nenek Pancing lagi marah saya. Kalau sudah tahu Dengar kau, ya. aku nenek-nenek, aku seorang Dengar. nenek memang. Jangan begitu mulutmu. 7 ayat 21. Saya ngomong baik-baik lo sama kau. Aku panggil kau adek. Karena masih ada holongku sama kau.
Oke, Kasihan aku nengok kau diledekin orang. Oke. Udah lah kau di sini. Ibu Inef, maaf. Oke, Hari Ibu ini, Inef, kan saya sudah. Saya kasih Iya, sama iya, kau iya. ayat dulu. Oke, Bukan maaf ya setiap kalau orang ada yang terlalu keras. berseru Tapi aku bilang kepada sama, Tuhan, kan sudah aku bilang tadi ya, kan sudah aku bilang. melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Pada hari terakhir banyak orang akan berseru-seru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi Iya. namamu? Tadi kau ngaku aku bernubuat dan mengusir setan demi namamu dan mengadakan mukjizat demi Oke. namamu. Oke ya. Pada waktu itulah aku berterus terang Nah. kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah Tambunan. mengenal Tambunan, kamu dari oke ya. kamu sekalian pembuat kejahatan. Oke. Bodoh. Oke. Udahlah itu. Jadi jangan kau mengaku-ngaku sebagai nabi. Nabi, kau ngaku-ngaku bernubuat. Kapan kau bernubuat? Katakan dalam ayat, kau paham dulu. Yeremia cuma ayat 31. Para nabi bernubuat palsu seperti kau yang ngaku-ngaku bernubuat. Dan para imam mengajar dengan sewenang-wenang dan kuat yang diminta yang kamu perbuat. Lah udah datang setan. Jadi itu bernubuat palsu itu adalah nabi palsu. Paham gak kau? Apa yang sudah pernah kau nubuatkan? Kau ngaku-ngaku Oke. nabi. Tidak ada nabi di luar dari bangsa Israel. Ngaku-ngaku kau nabi kau. Oke, saya jawab dulu ya. Dia kan nabi amplop. Makanya kan saya bilang, kamu itu sebenarnya orang Protestan, ajarannya ajaran Protestan, tetapi bergereja di karismatik. Yang benar itu bergereja di karismatik, ngikutin ajaran karismatik. Ibu Winef ini bergereja di karismatik, tapi ajarannya ajaran Protestan. Yang benar itu adalah bergereja di karismatik, tapi harus ikutin ajarannya ajaran karismatik. Kenapa? Apa? Kalau pendeta-pendeta ada seminar-seminar dunia, ya, Masa aku harus terima kalau kau bilang nabi? Ciri-ciri kenabianmu itu udah ada. bentar. Apa hakmu membatasi Sebentar, orang tolong bergereja Bom di mana? dimoderatorin biar nggak ribut. Ini waktu saya Kali kau. Memalukan. Bom, tolong dulu dimoderatorin. Saya mau bicara nih. Ya biar dulu Pak Luka Kau bisa diam dulu nggak? Ini kasih waktu buat saya bicara dulu. Ya, kan saya bilang kalau kamu mau bergereja di karismatik, wajib mengikuti ajaran karismatik. Ya, saya sudah mengikuti seminar internasional yang pembicaranya dari Amerika dan dari Inggris. Mereka mengaku nabi dan mereka mengaku rasul. Ya, lalu di Indonesia katanya nggak boleh ngaku nabi. Lalu ajaran anjing mana yang kau ngikuti itu? Setan. Goblok banget itu diajarin. Di Amerika aja orang mengaku nabi, mengaku rasul. Berarti orang-orang gereja itu kau bilang Di anjing. Indonesia kok nggak bisa ngaku nabi. Di Jaga Amerika mulutmu. aja. Jaga Pusatnya mulutmu. karismatik orang mereka ngaku nabi. Nah, Nabi kayak kau mau bilang anjing setan itu para jemaat. memang nolak tenang, setan Pak kok. Winef. Ya, itu gara-gara tidak terima kau jadi nabi. Tenang Bu Winef, biarkan Luga dulu. Biarkan Pak Luga. Di GBI Gatot Subroto Ini itu sudah keterlaluan. mengaku nabi Sudah boleh. nggak pantas dia Ya, diajak dengerin ngomong ya. ini. Jangan Jangan dulu dulu Jemaat tahu. GBI yang Winef. tidak menerima dia sebagai Winef. nabi, dia bilang Ya, anjing setan. dengerin ya. Udah nggak betul mulutnya nih. Udah nggak betul mulutnya nih. Bangsat kau. Dengerin. Sebentar dulu, ya. Di GBI Gatot Subroto itu diajarkan mengaku nabi. Itu diajarin. Itu adanya kom 300, kom 100, kom 400. Saudara-saudara. Diam. Jangan kau GBI hutan kayu lagi. Orang yang tidak menerima dia sebagai seorang nabi Saya dikatakannya masih- itu jemaat anjing setan. Kurang Bu Winef, ajar kau jaga ya. kata-kata. Emang Bu Winef iya. tadi antak berkata kata-kata itu juga. Albert. BANKSAT. Kamu harusnya ingatkan si Luga.
Sudah keterlaluan dia. Gereja mana sih? Jangan-jangan kau gerejanya Dengan Beelzebul. sikapmu begini, dengan Di sikapmu gerejamu, di begini, gerejamu kau bukan kau nabi. nabi. Tidak ada ciri-ciri kenabian sama kau. Nabi itu orang segan melihatnya, tapi orang melihat kau lucu, ketawa. Ya karena kau ngelawan Nabi berarti kau berasal dari setan. Semua tengok tuh dilihat cat, tengok Kau dilihat anak cat. Jijik orang iblis. melihat kau. Masa Nabi dilihat jijik? Bersikap baik, ramah, tidak Bangke. pernah menggunakan kata-kata yang kasar, meskipun dikasari. Oh, Itu ada. sikap seorang yang pembalap, apalagi Nabi. ya. Apalagi Nabi. Ini Pelayan kalau Tuhan si aja. Kalau Lili satu Nevin bicara, itu yang lain dimasuk dia neraka bodoh, ini jangan. digulung ya ini sama Lucifer. Satu-satu. Lucu kau Luga. Kenapa lagi kau mengatasnamakan GBI? Kau sudah dikeluarkan dari Pak Niko. Hah? Kenapa? Kamu malu nggak? Kamu sudah dikeluarin kok. Masih ngaku-ngaku aja. Aduh. Kenapa Apa? sih kamu nggak sadar? Di ajaran GBI Gatot Subroto Gereja Karismatika, saya ini bergereja link dengan Gereja Karismatik Amerika, pendetanya ngaku nabi, bukan cuma saya aja. Nah Tapi kalau di kau- gereja kau nggak boleh ngaku nabi, berarti kau gereja setan, gembel. Gereja pemimpin gereja Mormon, gereja sesat Mormon itu juga nabi pemimpinnya, dipanggil nabi juga. Dasar gembel. Ya pendeta, ya pemimpin gereja Mormon itu mereka panggil nabi, ya itulah Gereja sifatnya. gembol lama-lama. Poligami ya manggil nabi. Gini aja makanya lo jangan bergereja di gereja dunia pergembolan, orang gila emang. Makanya kau Memang ya. Gereja Mormon Memang juga ya, panggil saudara-saudaraku pemimpinnya, ya. yang tukang Dengar, kawin. dengar. Ini si Winefri masuk neraka nih. Gak apa-apa kau bilang begitu, asal Tuhan Yesusku tidak bilang begitu. Kalau kau bilang aku masuk comberan, aku begu, aku terserah kau Luga. Tapi Tuhan Yesusku tidak bilang seperti itu. Jadi memang benar ya, si Luga tadi bilang apa sudah jumpa Orang di sama Amerika aja semua pendeta-pendeta dunia aja ngaku nabi, lo kagak marah. ya. Dia mengaku sudah jumpa sama Lucifer. Nabi-nabi palsu. Saudara-saudaraku, orang yang dipenuhi Roh Kudus, orang yang dibungkus oleh Roh Kudus tidak akan pernah bertemu sama setan. Betul, dan tidak pernah masuk neraka. Dan dia ini sudah melakukan survei di neraka. Entah dari mana dalilnya bisa orang yang masuk neraka bisa keluar dari neraka lagi. Nah ini artinya pembohong. Kau masuk neraka, orang aja kami aja udah bolak-balik ke neraka, kok ngajarin neraka lagi kau. Kami udah sering ke neraka, kerajaan gembol. Neraka belakang Gembel. kamu. Kau yang gembel, tahu nggak kau? Juga tuh. Lu ke neraka aja lo mau keluarga lo. Coba lu diajarin si gembel, ntar lo di neraka Karena menjerit-jerit. kau gembel lalu ngaku. Ke neraka lah kau, ke neraka. Winef, lu ke neraka deh. Juga. Bagaimana kamu masuk keluar Apa neraka? dekku? Masuk neraka aja lo. Caranya kau bisa keluar masuk neraka? Ada enggak? Bagaimana tadi adekku Luga? Winef, ke neraka lah kau. Beelzebul sayang banget sama kau, Winef. Kenapa? Cuman Si Beelzebul sayang banget sama si Winef ini. Si Beelzebul sayang sama dia. Dengar, jangan ngomong dulu dong. Adekku si Luga mau ngomong. Kenapa dekku? Kenapa dekku? Coba ulang lagi dekku. Si Tadi orang ini Beelzebul ngomong- sayang sama kau. Siapa yang sayang? Beelzebul tuh sayang banget sama kau. Beelzebul. Si Jezebel. Terserah adekku ya. Siapapun yang sayang sama saya, iblis sekalipun kalau sayang sama saya, puji Tuhan. Bung kau lah. Tapi ingat, saya menyayangimu. Saya mengasihimu. Amin. Tuhan Yesus besertamu itu. Tuhan Yesus Hati-hati ya Pak besertamu. Luka. Ya udah lo Bapak-bapak bertobat. masih belum Ini tercatat di surga. bandel banget sih. Makanya gue udah bilang, lo itu sesat. Gereja yang kau ikuti, yang salah tuh sebenarnya gereja kau. Terserah Gereja kau bilang kau itu gereja yang aku ikuti yang sesat itu gereja kau, karena gereja kau mengatakan Nabi nggak ada. Itu ajaran anjing. Dengar adekku Luga ya. Masa dibilang katanya Nabi udah nggak ada? Itu ajaran anjing. Lu tau anjing nggak? Gila. Enggak kau rubah-rubah mulutmu ya. Enggak apa-apa lah, Dengar ya.
Dimanapun saya bergereja, tetapi saya mendapatkan hikmat yang sangat besar. Kalau saya menjadi orang lain, mungkin mendengar kau berbicara begini, mungkin sudah nggak teman kita. Mungkin sudah tidak ada lagi holongku sama kau ya, sayangku, kasihku sama kau, sudah nggak ada lagi. Tetapi ini enggak. Semakin kau ngomong begitu, saya semakin sayang sama kau, Luga. Semakin kasihan. Semakin berdoa aku supaya semakin banyak itu Roh Kudus itu semakin tebal meliputimu, dekku. Ya, ya sayang ya, dekku ya. Tuhan Yesus. Gua itu hamba Tuhan, Winef. Gua itu bukan bercanda. Oke, Bu Winef ya, Bu Winef yang baik, dengerin gua ngomong ya. Gua nih baik-baik nih ngomong nih ya. Bercanda tidak Jadi gini, membawa-bawa kemarin gua binatang. dapat nubuatan. Sebentar ya. Hamba Tuhan kau bilang, hamba Aku mau- Tuhan mengatakan Ajarannya yang anjing, lo mah nggak anjing, bukan, kalian nggak anjing, ajaran kalian yang anjing, Pernah nggak anjing mengajarkan bukan sesuatu? orangnya, ajarannya. Kalian Iya, dengerin, pernah, kalian aku kasihi, ajarannya yang anjing. Bawa binatang. Ya tunjuk Bisa nggak kau bawa binatang? ajaran anjing yang bagaimana ajaran anjing? Biarkan dulu ke Winef yang Kalian itu saya kasihi, yang saya benci adalah ajaranmu yang mengatakan Nabi nggak ada. Itu ajaran setan. Aduh, mulutmu saja pun menganjing-anjingkan orang ya. Dari dulu kayak gitu kau, selalu menghakimi orang lain masuk neraka. Seolah-olah kau itu penghuni surga, padahal kau sudah masuk neraka. Ada enggak apa dalil yang mengatakan bisa keluar dari neraka kalau sudah masuk neraka? Tak bisa kau jawab itu. Kau gunakan tipu muslihat di sini, nggak bisa. Aduh, kasihan kita melihat kau. Lihat saja. Ya tenang aja lah. Ya. Lihat saja bagaimana sih sebetulnya kapan ajaran ini lahir dalam sejarahnya. Ini kan ajaran masih baru-baru ini, yang belakang-belakang saja itu. Malah yang belakangan-belakangan ini menuduh yang duluan palsu kan.